Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bipa, selamat datang di Siniar Pawang Bipa yang kedua. Kali ini luar biasa kita dibersamai oleh narasumber yang sangat menarik ya untuk kita bahas hari ini materinya. Selamat datang Ibu Suci dan juga Halo, Ibu Ida. Luar biasa. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Vian ya ibu-ibu, ya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari Ibu Suci dulu. Perkenalannya tidak selengkap-lengkap ya. Boleh. Itu perkenalan langsung di Prodi Pendidikan BIPA. Nama saya Suci Sundusia. Saya pengajar, salah satu pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya. Mangga Bu Ida. Sudah Bu Suci? Sudah. Baiklah, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ida Widya. Saya pun salah seorang pengajar pada Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia bagi penutur asing seperti Ibu Suci. Iya, luar biasa ya. Jadi kemarin kita sempat mengundang Bu Nuni dan Pak Wilky. Hari ini kita dapat bertemu langsung nih sama Bu Suci dan juga Bu Ida. Luar biasa nih ya. Hari ini kita akan bahas-bahas tentang riset di program studi Bahasa Indonesia bagi penutur asing Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu. Nah, selain itu nanti juga akan ada pembahasan sedikit tentang beasiswa nih. Karena ada beberapa teman-teman yang penasaran ada nggak sih beasiswanya gitu. Kita masuk ke riset dulu ya Ibu. Kalau dari pendidikan BIPA UPI sendiri itu bidang risetnya ada di mana saja nih? Mungkin boleh Ibu Suci. Prodi Pendidikan BIPA sudah punya peta konsep riset ya untuk prodi selama 5 tahun ke depan. Kurang lebih secara garis besar itu dibuat 4 ruang ya, 4 peta besar. Yang pertama itu bidangnya pendidikan atau disebutnya mungkin pedagogi dan praktik global pembelajaran BIPA ya. Jadi teman-teman yang berminat tentang pedagogi BIPA ya, bagaimana pengajaran BIPA, perangkat pembelajarannya, medianya, bahan ajar, asesmennya gitu ya. Kemudian juga mungkin praktiknya itu rumahnya di sana ya. Baik itu untuk pembelajar anak-anak ataupun pembelajar dewasa, itu rumahnya di pedagogi dan praktik global pembelajaran BIPA. Yang kedua, rumah kedua itu adalah linguistik terapan ya, kesusastraan Indonesia antar budaya, kemudian pembelajaran lintas budaya. Itu rumah keduanya di sana ya. Teman-teman yang berminat dengan penelitian linguistik terapan untuk fokus BIPA itu di sana. Kemudian tentang budaya Indonesia dan komunikasi lintas budaya itu di situ. Kemudian kajian kesusastraan Indonesia lintas budaya atau antar budaya di sana ya. Kemudian rumah ketiga itu diplomasi. Ini emang rumah baru ya, tetapi diplomasi juga sebetulnya bisa menjadi ruh untuk semuanya. Pembelajaran BIPA, tadi ya komunikasi lintas budaya atau antar budaya itu juga ruhnya di diplomasi. Satu lagi itu ruang baru ya Bu Ida, yaitu industri dan wirausaha BIPA. Ini belum digali begitu mendalam karena ini adalah hal juga yang dimasukkan di kurikulum baru kita kali ini. Iya, itu luar biasa. Ya? Jadi itu tadi ya teman-temannya di bidang-bidang riset di BIPA UPI sendiri gitu. Menarik ya, ada pedagogi, budaya, linguistiknya juga karena kan kita juga bagian dari kebahasaan sebenarnya Ibu ya. Iya, kalau boleh tahu nih, kita kan sudah bahas riset di BIPA UPI itu apa saja. Nah, kalau Ibu Suci sendiri itu fokus risetnya di bagian mana nih Bu? Waduh, tidak Bu Ida dulu. Yang jawab. Bu Suci dulu. Boleh, Ibu Suci dulu. Aduh ya, karena memang rumah saya dengan Bu Ida berbeda ya, agak berbeda. Meskipun pada dasarnya kita orang pedagogi ya, pedagogi atau pengajaran BIPA ya, tetapi riset yang saya sedang tekuni saat ini lebih ke kesusastraan Indonesia antar budaya ya. Yang hari ini sedang diteliti itu adalah interculture naratif pedagogi. Jadi bagaimana pengajaran sastra antar budaya begitu ya di kelas BIPA. Teks-teks apa saja yang ramah di kelas BIPA atau mungkin yang kurang ramah gitu ya, yang bisa dikaji, yang bisa diberikan kepada pembelajar BIPA. Betul. Nah, ini riset saya ke sana ya. Kemudian selain itu juga sekarang sedang mengembangkan yang namanya instrumen ya, alat atau instrumen untuk mengukur tingkat pedagogi atau
implementasi teks folklore Ya. di kelas BIPA. Teks-teks seperti apa saja yang bisa digunakan kelas BIPA? Karena kelas BIPA ini kelas unik, kelas antar budaya, Ya. kelas lintas budaya. Jadi teks sastranya itu harus memang diperlakukan sebagaimana teks untuk kelas budaya. Iya, agak berat ya, tapi menarik sekali kalau mendalami intercultural and sama sastra-sastra itu sebenarnya menarik sekali ya Bu Suci ya. Betul. Kalau Ibu Ida sendiri seperti apa nih Bu, fokus risetnya? Baik, saat ini itu saya sedang tertarik pada assessment. Oh, Ya, assessment. kalau dikasih rumah oleh Bu Suci itu rumahnya di rumah pedagogi. Ya, jadi kita ini memang satu prodi tetapi beda rumah, gitu ya. Beda rumah. Rumah peneliti. Iya. Nah, awalnya memang saya juga punya ketertarikan yang sama pada kebudayaan begitu ya, tetapi ternyata kita ini di prodi ini sudah secara utuh ya dan secara fokus begitu kita coba untuk mengkaji pada kepakaran masing-masing. Maka saya tertarik pada assessment. Assessment. Nah, yang menarik bagi saya, kenapa sih assessment begitu ya? Karena kalau kita melihat pada SKL begitu yang dibentuk kemudian dilandasi UKBI dan CFR, maka di situ saya terpikirkan begitu. Oh iya ya, pada zaman sekarang ini kita hidup di abad 21, abad digitalisasi. Tentunya kerja atau peran teknologi dan AI itu sangat-sangat dominan sehingga hilang esensi dari kehidupan senyatanya. Iya. Maka saya tertarik sekali untuk mencari bagaimana sih pola assessment itu dengan pendekatan senyatanya atau real life approach gitu. Iya. Baik untuk sesi menyimak, apakah itu untuk sesi membaca, untuk sesi structure begitu atau struktur begitu tata bahasa. Saya pikir itu sangat menarik. Karena mungkin suatu hari kita ini hanya akan bisa berkomunikasi via teknologi sehingga kedekatan senyatanya itu hilang. Maka itu salah satu hal yang menurut saya penting di bagian assessment begitu ya. Iya, jadi memang kalaupun memang senyatanya kan jadi kita lebih dekat dengan budayanya juga ya Bu ya. Karena kan bahasa Indonesia kan juga sangat dekat dengan budayanya itu sendiri gitu. Dan teman-teman yang akan bergabung di Prodi IPA jangan khawatir, bukan hanya kami berdua saja rumahnya itu, tetapi juga ada dosen lain yang memang mungkin akan membimbing ya fokus-fokus yang berbeda ya, terutama linguistik terapan tadi ya ada Ibu Nuni ya. Kemudian mengenai pedagogi lain seperti bahan ajar ya dan perangkat pembelajaran tuh ada Pak Wilky yang kemarin mengisi materi. Oke, dari penjelasan tadi itu sebenarnya Via menangkap ya bahwa Bu Suci dan Bu Ida ini kan sebenarnya sudah punya pengalaman yang banyak sekali gitu ya, sehingga timbullah pikiran riset-riset yang seperti tadi gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, ceritakan sedikit mungkin pengalaman selama mengajar di luar negeri nih, karena Via juga tahu Bu Ida dan Bu Suci itu sudah ke beberapa negara di dunia teman-teman ya. Mungkin boleh dari Bu Ida dulu nih. Waduh, dari saya ya. Baik, awalnya sih saya karena bergerak di BIPA itu dari tahun 96 begitu. Wow. Jadi saya melihat ada banyak perubahan pengajaran atau pegiat-pegiat BIPA saat ini begitu ya. Mengapa berbeda? Karena pada zaman itu bukan zaman itu barangkali terlalu lama ya begitu ya. Pada saat itu kita masih minim menggunakan teknologi. Iya, begitu. betul. Nah, jadi apa yang kita ajarkan pada saat itu kita betul-betul harus bawa, misalnya ini ya, kita menggunakan metode langsung begitu. Kebetulan materinya itu adalah kuliner. Kita itu harus bawa bumbu-bumbu, masakan, bahan-bahan yang memang betul-betul Tidak hanya nyata. fotonya Ke luar saja. negeri gitu kan. Betul, ke luar negeri itu kita tuh harus benar-benar bawa itu ya. Jadi kiloan itu penuh dengan yang begitu ya. Nah itu satu, itu menarik sekali. Lalu yang kedua, yang menarik saat ini kita itu bisa perbedaannya ya, yang menarik saat ini ketika setelah mengajar di beberapa negara, oh ternyata kesini ini para penutur asing itu lebih menerima materi-materi yang memang kita sajikan melalui teknologi. Secara misalnya visual mereka nampaknya lebih menerima itu begitu dibandingkan bawa barang-barang aslinya ya.
mereka selalu menjawab nanti kami akan datang ke Indonesia. Iya. Itu mungkin yang menarik dari pengajaran saya gitu Iya, ya. luar biasa ya. Karena juga cukup PR ya, harus bawa bumbu-bumbu yang khas Indonesia ke luar negeri gitu. Kalau Bu Suci sendiri gimana nih, Bu? Mengajar di luar negeri ataupun di dalam negeri memang ada kriteria yang khas ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri kita yang harus banyak cepat beradaptasi dengan budaya setempat ya. Mungkin tantangan kita sebagai pengajar itu harus cepat beradaptasi, bahkan berkolaborasi dengan para pengajar di sana dan cepat menangkap gagasan baru gitu ya. Itu yang dirasakan ya. Karena ritmenya berbeda gitu ya. Ritmenya berbeda. Kalau orang asingnya belajar di Indonesia, itu kita yang menjadi penguasa ya. Iya, betul. Tapi kalau kitanya yang di luar negeri, kitanya minoritas. Iya, Satu, kita adalah duta budaya. Kita adalah wajah Indonesia. Orang asing akan melihat kita sebagai oh ini ya orang Indonesia itu ya, gitu ya. Oh, yang pakai kacamata seperti ini gitu ya. yang cara berbicaranya seperti ini. Jadi bagaimana kita harus berhati-hati ketika kita menuangkan gagasan ya Bu Ida ya. Kita memutuskan akan mengajar konten materinya apa ya. Sehingga hal-hal kritis yang mungkin itu tidak disukai lah secara umum ya oleh masyarakat setempat tidak kita bawa. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri kita begitu ya, menjadi pengajar BIPA, menjadi duta budaya, duta bahasa orang Indonesia yang seperti apa yang akan tampil. Itu tantangannya. Karena cukup berat ya. Bawa wajah Indonesia gitu kan, bukan ya diri sendiri sebagai Ibu Suci dan Ibu Ida gitu, tapi Indonesia. Saya harus berakting. Gitu kan. Saya capek, lelah, itu harus berakting ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda. Ini juga mungkin dirasakan oleh teman-teman yang sedang mengajar di luar negeri ya. Kita harus menjadi seseorang yang harus bisa bergaul, bisa fleksibel, bisa dinamis, membawa diri gitu. Betul. Dan kadang-kadang mungkin Bu Suci, kita ini seperti dipandang oleh penutur asing itu adalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul. Jadi ketika misalnya ditanyakan tentang bahasa Indonesianya oke, tentang budaya, Bu Suci dari Sunda, saya dari Sunda begitu ya. Kemudian ditanya tentang Bali, itu harus langsung begitu ya. Nah, seperti itu menjadi tantangan. Menceritakan begitu, tentang Sumatera Barat harus tahu bisa. ya, itu menjadi politik harus tahu. Betul. Kondisi ekonomi harus bisa. Iya, betul sih. Nah, ini kan pengalamannya menarik sekali ya. Dan sekarang tuh dunia BIPA tuh sangat banyak yang tertarik ke pendidikan BIPA-nya gitu kan. Kalau di UPI sendiri tuh banyak yang tanya nih, kira-kira ada nggak sih beasiswa yang di BIPA UPI sendiri nih Bu Ida, mungkin boleh? Sebetulnya kalau berbicara beasiswa, kami sangat mengharapkan teman-teman bisa mengajukan ke Dikti ya, beasiswa unggul itu. Mudah-mudahan dilirik begitu, karena memang BIPA ini sekarang penting begitu, menjadi garda terdepan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia ya. Nah, tentunya begitu kita butuh sekali pejuang-pejuang yang didukung oleh beasiswa. Satu itu, kedua kami mencoba untuk memberikan peluang kepada para mahasiswa untuk ikut misalnya bergabung dengan BRIN atau dengan skema BIMA ya yang dibuka oleh Kemensaintek ya, dan di situ mungkin peluang-peluang kita. Nah, sekarang ini kita mendorong beberapa mahasiswa untuk melakukan itu begitu, dan kedepannya kami akan mencoba untuk bergabung dengan beberapa asosiasi yang memang menyediakan kemudahan beasiswa tersebut. Betul. Sebenarnya banyak ya kalau kita cari-cari tuh peluangnya banyak gitu. Betul. Nanti kita bisa cari-cari juga teman-teman. Dan untuk mahasiswa asing ya, calon mahasiswa asing nih yang berminat dengan pendidikan BIPA di UPI ya, itu sebetulnya ada beberapa program ya. Betul. Pertama ada program memang mandiri tanpa beasiswa ya, memang betul-betul berniat berkuliah. Yang keduanya itu ada mendapatkan potongan setengah harga. Itu dari UPI ya, dapatkan hadiah potongan UKT setengah harga. Atau mengikuti program seperti untuk daerah negara berkembang itu dari KMB itu full biasanya, beasiswa full ya.
Jadi ada beberapa skema untuk mahasiswa asing. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa Indonesia yang bergabung ke program pendidikan BIPA UPI yang magister ini, tapi juga ada teman-teman yang dari luar negeri. Luar biasa ya. Nah, mungkin terakhir nih untuk Bu Suci. Kira-kira apa Bu Suci pesan-pesan untuk teman yang mau melanjutkan pendidikan ke BIPA UPI nih? Atau ke bidang BIPA gitu ya? Jangan ragu ya, jangan merasa tidak percaya diri. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjadi promosi gitu ya, wajah promosi Indonesia. Lewat Prodi Pendidikan BIPA di UPI Anda akan belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi duta global Indonesia. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Ibu Suci dan Ibu Ida. Luar biasa. Terima kasih Ibu Suci dan Ibu Ida sudah hadir pada podcast atau siniar kita. Luar biasa. Masih akan ada rangkaian Pawang BIPA ya Ibu Suci ya. Akan ada webinar. Kemarin juga sudah ada visit prodi kita selesaikan juga, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar. Nanti kita akan jawabkan juga satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam BIPA. warahmatullahi wabarakatuh. BIPA di hati.